Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Kriston Channel. Ini adalah segmen analisa pagi di mana kita akan mengulas untuk news-news yang ada di market kripto dan juga seperti apa pergerakan dari Bitcoin untuk hari ini. Teman-teman, hari ini tanggal 10 Januari 2022. Kita akan mulai untuk update-nya. Yang pertama kita akan dapat pidato penting dari Jerome Powell di jam 9 WIB nanti. Ini akan sangat penting teman-teman. Jadi jam 9 malam kita akan mendengarkan bagaimana pidato daripada Dewan Gubernur The Fed yaitu Jerome Powell. Ini akan mungkin berdampak sama pergerakan dari market. Jadi kita nggak tahu apa yang akan dikatakan Jerome Powell, apakah Jerome Powell akan memberikan statement yang sangat penting untuk malam nanti ya, karena kebijakannya terhadap bagaimana kondisi dari makroekonomi saat ini, teman-teman. Yang mana kalau kita lihat dari beberapa data kemarin, itu menunjukkan inflasi sudah berhasil dikendalikan. Inflasinya perlahan-lahan turun, terus angka pengangguran juga naik ya, dan juga daya beli masyarakat sudah terlihat mengalami tren penurunan. Apakah dengan data-data tersebut Jerome Powell bakalan bisa lebih melunak, lebih dovish, atau justru Jerome Powell masih tetap hawkish, pengennya untuk agresif dalam hal menaikkan suku bunga lagi supaya inflasi bisa ditekan secepatnya sesuai dengan target mereka yaitu 2%. Jadi hati-hati untuk teman-teman yang trading di market mungkin akan sangat volatile untuk malam hari ini. Terus dari berita yang lain ini ada, oke, kenapa Bitcoin naik hari ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari chart, itu sebagian besar mayoritas dari kripto mengalami tren penguatan. Ya, ini menyebabkan banyak sekali yang kena short squeeze. Sangat banyak dana-dana yang akhirnya dilikuidasi buat teman-teman yang mungkin trading di market future karena kalian pikir market bakalan dibawa turun. Nanti kita akan bahas lebih jelasnya seperti apa. Jadi ini adalah short squeeze yang terlihat ya saat ini sangat-sangat banyak, bahkan sangat banyak kalau dibandingkan dari 2 bulan terakhir, teman-teman. Jadi ya cuan lah buat yang punya exchange. Terus bagaimana long term data untuk Bitcoin? Kalau kita lihat, kita itu masih harus melewati beberapa fase di mana The Federal Reserve itu masih punya masalah sama interest rate. Dia masih bakalan berpotensi menaikkan interest rate di tahun 2023 sampai target mereka sesuai. Jadi ini concern kita saat ini, teman-teman. Kalau kita lihat dari segi pergerakan DXY bergerak slow down dalam kenaikannya, justru malah sometimes dia drop ya. Jadi pergerakan dari DXY sendiri masih cenderung dominan turun ya. Terus juga dari S&P 500 kalau kita gunakan untuk perbandingan itu cenderung ada penguatan dalam jangka waktu pendek. Dari berita yang lain ini ada minat akuisisi daripada Binance terhadap Voyager. Voyager salah satu perusahaan yang sudah bangkrut ini bakalan diakuisisi sama Binance dan ini menjadi salah satu incaran juga dari SEC. SEC mencurigai Binance eh, punya masalah juga ya kalau mereka mau mengakuisisi dari Voyager. Jadi ya kita lihat aja seperti apa, tapi kalau biasanya Binance mau akuisisi tentunya mereka tidak akan akuisisi secara terburu-buru. Pasti banyak pertimbangan yang sudah diambil oleh direksi mereka sebelum mengambil keputusan. Semoga ini adalah upaya untuk Binance benar-benar bisa meningkatkan kembali ekosistem daripada cryptocurrency. Terus ini ada 5 cryptocurrency yang mungkin akan profit positif tergantung sama nilai dari CPI. Teman-teman, yang pertama itu ada Bitcoin USDT. Saat ini kondisinya Bitcoin berada di kisaran 17.200 ya. Dan mereka berpikir bahwa Bitcoin masih bisa untuk melanjutkan kenaikan sampai 18.300. Di level sana itu ada level resistance yang bakalan cukup kuat dalam hal menahan Bitcoin. 18.300. Di sana ada MA 20 yang mungkin bisa sangat penting untuk kita lihat. Terus yang lain adalah Solana yang juga punya potensial buat mengalami kenaikan karena Solana ini udah drop cukup signifikan. Mungkin ini waktunya Solana buat relief rally sesaat dulu ya. Terus juga ada XMR, ini Stellar
Teman-teman mungkin bisa note juga untuk dimasukkan ke watchlist kalian. So far sementara pergerakan stellar masih cukup menarik. LDO ini juga bisa teman-teman pantau, Lido DAO dan juga AAV teman-teman. Jadi gitu beberapa koin dan juga crypto token yang bisa teman-teman perhatikan. Terus ini ada berita dari Ethereum. Mengapa Ethereum harganya naik? Nah, ini dipicu juga sama yang namanya relief yang terjadi dalam beberapa hari eh, terakhir. Terus juga Ethereum ada level support yang mungkin cukup penting untuk kita perhatikan. Sedikit lagi di kisaran 1400-an. Itu ada level support dan ini juga harus kita lihat sebagai sebuah catatan karena labor market di non farm payroll kemarin, data ketenaga kerjaan non pertanian kemarin ini menandakan bahwa the Federal Reserve masih cenderung hawkish, teman-teman. Jadi harus dinut juga karena dalam kondisi yang seperti saat ini kita belum bisa terlalu confident untuk melihat kemungkinan yang terburuk karena the Great Inflation itu juga pernah terjadi di tahun 1970 something. Ini ya, crash menyebabkan market crash dan saat ini kita posisinya lagi berada di bawah, which is artinya hati-hati aja sama peluang yang mungkin agresifnya the Fed itu bisa sangat berpeluang ke depannya. Ethereum option trader bet on 190 ya. Ethereum rally teman. Rally. Jadi kalau kita lihat dari data ini ada juga ya data dari option yang menunjukkan bahwa ada yang pasang bid cukup tinggi terhadap Ethereum sehingga mungkin harganya sengaja di bawah naik teman-teman. Naik lebih tinggi lah bisa dibilang dari pergerakan Bitcoin. Terus ini juga ada data dari inflasi daripada Ethereum yang saat ini menyentuh level 1,72%. Ethereum termasuk cukup baik ya karena data inflasi Ethereum ada di kisaran 3,59%. Ini setelah Ethereum berubah menjadi proof of stake-nya kemarin. Jadi sebelum proof of work sebelum proof of stake itu kan Ethereum masih proof of work. Jadi ketika itu inflasinya di kisaran 3,59%. Sementara Bitcoin itu mengalami inflasi 1,72%. Which is ini sebenarnya berdampak sama pergerakan dari keduanya. Jadi kalau kita lihat dari statementnya, perubahan dari proof of stake, proof of work ke proof of stake ini menyebabkan Ethereum sendiri lebih bisa mengontrol supply mereka. Karena mereka punya resolusi untuk mengurangi menekan yang namanya inflasi daripada jaringan koin it sendiri. Jadi diharapkan ke depannya supply dari Ethereum itu bisa ditahan di titik mentok sampai akhirnya mungkin akan mengalami pivot atau penurunan jumlah koin. Mungkin bisa dibilang burn juga ya, burn koin untuk Ethereum ke depannya dan ini akan berdampak sama harga dari Ethereum yang bakalan semakin menguat ke depannya. Terus ada Jerman regulator yang mewanti-wanti, ini ada new banking dan juga crypto malware. Godfather namanya teman-teman. Ini salah satu yang bisa menjadi ancaman juga ya untuk crypto exchange, untuk crypto wallet saat ini. Adanya malware yang bisa mencuri koin kalian. Jadi ini di warning oleh bank sentral regulator daripada Jerman. So hati-hati aja. Terus juga ada Nomad exploit wallet address transfer. Oke. Jadi Nomad ini mengeksploitasi wallet address ya dan mentransfer 1,5 juta dolar ke Tornado Cash. Kembali yang namanya eksploitasi ini mereka mendapatkan Ethereum di walletnya kemudian ditransfer ke Tornado Cash teman-teman. Oke, menarik lihat kondisi market saat ini. Kalau kita lihat daripada chart Bitcoin so far so good ya, bergerak cukup positif. Dia naik sampai 17.100 something saat ini. Ya, 17.100, 17.200, 17.100 lah untuk harga perdagangan hari ini. Dengan kondisi indeks dolar drop sangat parah, teman-teman. Kalau kita melihat kondisi dari
beberapa hari perdagangan ini sangat-sangat volatile untuk pergerakan indeks dolar. Nggak disangka bakalan drop sangat signifikan. Padahal sebenarnya kita udah dapat indikasi bullish ya kemarin. Tapi ini kayaknya market agak-agak gimana gitu teman-teman. Jadi dapat selling pressure lagi nih buat US dollar kemarin cukup signifikan ya, kita bikin yang namanya bearish engulfing kemudian diikuti dengan satu bantingan lagi di hari kemarin. Kemudian dari segi pergerakan XAU atau emas itu mengalami tren penurunan lagi, kita turun 0,08%. Kemudian juga dari saham Amerika kemarin turun ya 0,08. Ini cukup rendah sebenarnya turun, tapi kita create candle yang parah. Jadi candle kayak pola tanda penurunan gitu guys. Jadi hati-hati aja. Indeks saham masih berpeluang buat turun. Lalu gimana korelasinya sama Bitcoin? Bitcoin masih tetap sustain. Kalau kita lihat sih di closing time frame daily kemarin itu sangat baik. Bitcoin breakout daripada level resistance di kisaran 17.000 dan posisinya saat ini masih dalam kondisi strong bullish. Lihat volume perdagangan hari hari kemarin teman-teman, itu volume perdagangannya lumayan tinggi. Lebih tinggi jauh daripada volume perdagangan di 2 hari lalu, which is ini kisaran 3 kali lipatnya. Jadi perdagangan di market itu sangat-sangat banyak ya. Kita pindah dulu ke time frame weekly-nya. Di time frame weekly kita dapat closing yang sangat baik juga ya. Jadi ini ada indikasi penguatan terjadi pada market teman-teman. So hati-hati dulu, untuk sementara ini market masih sangat anomali kalau menurut saya. Terus kita akan pindah ke time frame 4 jam. Di time frame 4 jam kita udah mulai menemukan rejection terhadap Bitcoin. Bitcoin terreject di kisaran 17.300 something. Kita udah create satu bantingan saat ini ya. Ini udah mulai ada yang jualan, koreksi, subuh-subuh udah koreksi. Jadi hal yang wajar, Bitcoin so far kalau kita lihat dari time frame 4 jam dia keluar berhasil breakout daripada pola ascending channel. Teman-teman jangan FOMO dalam kondisi saat ini karena possibility-nya mungkin dia bakalan berpeluang buat drop teman-teman. Itu peluang yang pertama terjadi pada Bitcoin karena biasanya kalau pola ascending channel ini biasanya mengarah kepada breakdown. Tapi kita lihat kemarin Bitcoin justru ngepump cukup signifikan. Di sini dia ngepump, so berarti kalau begitu dia reject di level 18.300. Berarti kita harus melihat Bitcoinnya bisa bertahan dulu di kisaran 17.181. Kita harus lihat Bitcoin bisa bertahan di level tersebut dulu. Kalau Bitcoinnya cukup kuat bertahan di trendline ini teman-teman, maka peluangnya masih bisa untuk mengalami penguatan. Akan tetapi kalau Bitcoinnya justru lemah ya, untuk powernya cenderung lemah, itu bisa aja mengarahkan Bitcoin seperti aku bilang berpeluang buat drop lagi. Turun mungkin sampai 16.600. Saya nggak tahu teman-teman dalam posisi apa saat ini. Apakah ada yang pasang long, pasang short, atau ada yang di BTC down, BTC up. Saya kurang tahu, tapi yang pasti dalam kondisi sekarang, saran saya adalah lebih berhati-hati. Jangan terlalu confident teman-teman. Karena kalau kita cek ya Bitcoin di time frame 1 hari, oke lah kita sepakat Bitcoin volume perdagangannya udah meningkat ya, menguat. Tapi penguatan yang terjadi itu kalau kita lihat dari segi time frame yang lebih besar itu nggak tinggi-tinggi amat teman-teman. Coba kita bandingkan sama volume perdagangan Bitcoin di sini, di perdagangan di bulan November ini. Di November itu volumenya sangat-sangat besar, sementara yang terjadi saat ini volumenya masih cenderung kecil. Bahkan kalau kita lihat di sini dia masih nggak lebih tinggi daripada volume di 13 Desember. Jadi so far masih sangat kecil teman-teman. Jadi aktivitas yang terjadi di market ini, kenaikan yang terjadi relief rally ini kemungkinan bakalan berujung kepada tren penurunan karena memang dana yang ada di market saat ini masih cenderung tipis ya. Makanya pump dari Bitcoin sendiri itu cuma create candle-candle kecil. Dia tidak bikin candle panjang kayak gini. Nah, candle panjang kayak gini adalah indikasi bahwa Bitcoin itu punya power yang lumayan kuat dari market maker.
Tapi dengan kondisi sekarang itu nggak terlalu signifikan sebenarnya. Jadi kalau dalam kondisi ini, dari kacamata saya sendiri, saya melihat masih bayarnya masih belum cukup kuat buat Bitcoin. Jadi kalau ada relief rally sesaat, sorry ada motor lewat. Jadi kalau ada relief rally sesaat, itu belum belum bakalan memberikan indikasi yang cukup positif buat Bitcoin mengalami tren penguatan dalam jangka waktu mungkin menengah beberapa bulan. Saya kira relief rally masih sangat possible terjadi di Januari ini, tapi kita harus waspada juga. Oke, karena hari ini juga bakalan ada pidato dari The Fed, ini mungkin ada indikasi di perdagangan kemarin itu ada uh, over confident lah buat market. Wah, ini inflasi udah berhasil ditekan. Jerome Powell pasti dovish. Nah, itu membuat market di pump dulu. Jadi aksi pump ini adalah spekulasi terhadap apa yang akan diucapkan atau dibicarakan oleh Jerome Powell. Jadi kenaikan yang terjadi ini mungkin ada indikasi menjadi spekulasi awal. Kemudian setelah Jerome Powell speech, mungkin aja kalau dia nggak bicara apa-apa, nggak ada sesuatu yang sangat-sangat penting, mungkin aja market bakalan koreksi. Tapi kalau dia hawkish, itu hati-hati, bisa aja market di dalam teman-teman. Jadi kalau dari saya gitu, saya melihat possibility-nya untuk saat ini Bitcoin masih bisa mengalami relief rally, hanya saja relief rally-nya itu mungkin gak bakalan tinggi. Ya kisaran 18.000 kayaknya bisa. Tapi apakah langsung naik ke sana? Mungkin aja juga enggak. Karena kalau dengan kondisi yang seperti sekarang ini ya kita andaikan lah Bitcoin masih bakalan rally. Itu mungkin dia nggak bakalan rally kayak gitu teman-teman. Bisa aja dia justru sideways di sini. Jadi dia bertahan dulu di 17.000. Kemudian sideways beberapa saat, kemudian masih bisa relief rally dulu. Bisa aja posisinya seperti itu. Atau bisa juga kalau Jerome Powell hawkish ya Bitcoin bisa ditekan lebih dalam lagi, bisa 16.600. Jadi ini tekanan masih terjadi ya. Coba kita cek dia di time frame yang lebih kecil. Nah, ini udah mulai terjadi selling pressure, teman-teman. Bagaimana lumayan untuk market maker ini banyak yang membuat transaksi ya. Market maker makin berkurang di time frame 1 jam karena adanya selling pressure yang terjadi. So, target penurunan kita masih bisa turun sampai 17.150-an kalau dia bisa bertahan di level tersebut. Maka masih bisa kita lihat possibility buat Bitcoin masih kembali menguat. Tapi kalau andai kata dia breakdown dari level tersebut, maka ya kita harus kembali lagi ke dalam channelnya. Mungkin target terdekat bisa ke 17.000. Kalau kita breakdown, berarti bisa ke level yang lebih bawah lagi, 16.600. Oke deh, mungkin gitu aja. Kalau teman-teman saat ini dalam kondisi bingung mau open posisi, mendingan jangan dulu open posisi. Market masih belum clear kalau menurut saya, trennya masih belum begitu jelas. Bisa aja kenaikan yang terjadi di sini, yang terjadi kemarin itu adalah fake out semata ya buat buat Bitcoin. Dari segi volume perdagangan saya juga masih belum confident. Jadi kalau menurut saya pribadi ya hati-hati aja dulu. Ini bisa jadi fake out, bisa jadi tren sebenarnya masih downtrend. Ya gitu aja, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian punya pertanyaan lain, punya koin lain untuk dibahas, boleh tulis langsung di kolom komentar. Dan sekian aja untuk analisa pagi kali ini. Nantikan analisa pagi besok ya. Kita akan update lagi di jam yang sama, teman-teman. Oke, sekian aja dan akhir kata saya Andre. Makasih.